Dulu bikin maksiat pakai YouTube channel, ya sekarang tebus dong pakai YouTube channel lagi. Allah enggak lihat skor, Allah enggak lihat hasil. Itu ranah dan zona terlarang. Ada apa sih di balik taubat ini gitu? Nah, sadar diri, sadar dosa, sadar diri, sadar dosa itu. Dosa ini kan ada yang Allah bongkar. Kemarin saya diskusi sama abang-abang waktu di Jakarta. Saya bilang salah satu azab yang Allah segerakan di dunia adalah Allah bongkar aib kita di masa lalu. Itu tidak usah nunggu neraka bang kakak. Masih di dunia aja udah sakit sekali rasanya. Kebayang enggak bang? Na'udzubillah min zalik ya. Kita-kita nih kena bongkar sama Allah aibnya satu-satu gitu. Di dunia. Istri tahu, suami tahu. Orang sekitar kita tahu aib-aib kita. Yang kita sembunyikan mati-matian tuh. Maka salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah Allah masih menutup aib kita. Kalaulah otak ini terjaga dari dua dimensi ini, sadar diri, sadar dosa, itu sombong tuh rasanya jauh gitu. Maka modal taubat ini, kan selama ini instruksi taubat yang sering kita dengar. Taubat abang kakak, taubat. Kata kawan kita, saya mau taubat Ayaman. Cuma apa yang harus saya lakukan? Apa listnya? Maka di SMK ini kita sederhanakan, bertaubatlah. Tulis besar-besar di situ. Ke pondok, ke masjid ini apa yang kau cari? Bertaubat dan memperbaiki diri. Umroh suruh taubat. Apalah Ayaman nih? Kalau tidak bahagia, taubat. Ayaman ini basic banget. Yang basic ya banyak tak lulus. Coba, bab taubat nih banyak yang lulus enggak, bang? Jawab jujur. Banyak yang lulus enggak taubat nih? Enggak. Dia akan betul-betul kalau punya masalah. Selesailah dari masalah. Taubat lagi enggak dia? Enggak lah, begincagi lah dia. Mainkan dengan merdua, kata dia. Enggak. Kaget Ayaman? Enggak kaget. Karena memang polanya begitu. Memang menyebalkan memang manusia ini. Amat sangat menyebalkan. Maka kita udah tahu kan manusia ini menyebalkan tingkah laku. Terus kau berharap sama manusia kayak gitu tuh. Ya Allah jadi kincanya pakai cuma kau. Allah aja dibohong-bohongin sama dia. Apa kayak cuma ente, la ilaha illallah. Makanya kita harus bahagia di sini. Kenapa di sini Ayaman? Karena di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Kau di ghosting sama dia. Tentu semua berproses. Nah, kita belajar abang kakak dari garis start yang benar. Apa garis start benar itu abang, ayah bunda? Ayaman apa gimana? Tadi saya bilang sadar diri, sadar dosa. Nah, ketemulah kata kunci akumulasi dari sadar diri dan sadar dosa itu namanya taubat. Ada apa di balik taubat? Ada di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitu disebut taubatan nasuha, taubatlah yang semurni-murninya, sungguh-sungguh, betul-betul berhentikan semuanya, cut off, ganti circle. Ada yang mungkin sampai ganti nomor HP, ganti tongkrongan, keluar dari grup-grup maksiat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Akun-akun yang kira-kira ini di unfollow. Yang suka main judi online berarti tak usah pakai ATM, mainnya uang cash aja. Karena selama dia masih punya kartu ATM, punya kartu debit, ya main judi lah dia. Kemarin yang terbaru yang saya nonton tuh, enggak disensor sama Facebook, bakar diri, direkam lagi, live, rekam, disiram, bakar, teriak, wah kesakitan, habis itu meledak gitu badannya. Apa cerita orang hari ini? Yang belajar di SMK ini kan orangnya itu aja, udahlah sikit itu aja. Itu pun tidak selesai masih masalahnya. Selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru. Hendak aku padahkan, ujiannya tak habis-habis, ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis. Nah, supaya tidak kena ketuk sama Allah, tidak kena pangkong sama Allah, tidak kena tegur dengan teguran yang harusnya bisa antum hindari. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada apa di balik taubatan nasuha? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Itu tadi saya bilang aib-aib itu.
yukaffir angkum itu ditutup, di lock. Karena teman-teman rumusnya kan sederhana. Ma asobaka min hasanatin faminallah, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang karena kesalahanmu sendiri. Supaya kesalahan itu tidak dibongkar sama Allah, minta ditutup. Gimana cara nyutup maksiat masa lalu itu? Masa lalu kan kita tidak bisa ulang. Siapa mau punya masa lalu jelek? Kalau ditanya nyesal tidak abang masa lalu? Nyesal sekali Ustaz. Nah itulah taubat. Berhenti, ya kan, tidak mengulangi, menyesali, mengganti dengan amalan-amalan yang lebih baik. Jadi gini, urutannya ya, catat ya. 1, sadar diri, sadar dosa. Ya kan? Kita kan dapat nih ayatnya 66 ayat 8. Maka lanjutannya, tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Kemudahan-kemudahan itu, cahaya-cahaya kebaikan itu memancar. Maka berhenti taubat itu, menyesali, tidak mengulang, mengganti amal soleh yang lebih baik. Gini kira-kira SMK hari ini. Taubat, sadar diri, sadar dosa, berhenti, tidak mengulangi, nyesal. Ya Allah Ustaz, kalau ingat-ingat itu tuh bodoh sekali rasanya saya. Tapi ya kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita bisa memperbaiki yang hari ini dengan yang akan datang. Saya nyesal Ustaz, begini. Oh ya udah, enggak apa-apa Bang. Apa tadi? Taubat, sadar diri, sadar dosa. Terus yang kedua, berhenti dan tidak mengulangi, menyesali. Yang ketiga yang paling penting apa? Mengganti dengan amal soleh yang lebih baik. Dulu bikin maksiat pakai YouTube channel, ya sekarang tebus dong pakai YouTube channel lagi. Allah enggak lihat skor, Allah enggak lihat hasil. Itu ranah dan zona terlarang. Itu bukan zonamu, zonamu beramal soleh. Allah enggak lihat hasil, tapi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan surga kita. Maka tadi ketika kita tahu dosa-dosa kita di masa lalu segitu jahatnya, sibukkanlah diri kita dengan amal soleh. Orang-orang yang overthinking, apalagi istilahnya dia overthinking, anxiety, mental health-nya terganggu, insecure, saya berani jamin fix orang itu enggak sibuk, kurang sibuk. Karena bisa main Instagram sampai 3 jam, 5 jam, 10 jam. Bisa live komal dengan waktu yang tak terbatas dari pagi sampai pagi lagi. Cuma joget-joget ya. Kenapa ada nomor 3 Yaman, mengganti dengan amal soleh? Karena Allah memang mintanya di Al-Muluk tadi kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak bilang ahsanu qaula tet gitu. Ahsanu ilma tet. Allah bilang ahsanu amala. Berarti bukan konsep, bukan omongan yang Allah tunggu, karya. Yang Allah tunggu adalah apa yang sudah kau lakukan. Tak ada dibilang di situ harus berhasil, harus ini. Nah, kau lakukan ya kata Allah. Nanti yang nilai biar aku. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu kan Allah yang nilai. Siapa sih di antara kalian yang paling bagus perbuatannya? Maka ketika sudah bicara ahsanu amala, inilah yang tadi saya bilang 3K. Apa lagi ayaman ini 3K? Komitmen kepada kebenaran. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu lomba kita tuh sama siapa Bang Kakak? Ini poin terakhir ya. Lomba kita sama siapa? Sama diri sendiri. Jadi waktu kita mau berbuat tuh, kita ingat lagi, dosa aku belum selesai nih. Semangat gitu. Gerak gitu. Jadi bukan orang lain yang menyemangatin kita tuh. Kita yang paling tahu kan. Terus waktu tangan kita nih misalnya mikul beras atau sedekah sama orang. Orang kan berterima kasih tuh. Makasih ya Pak udah sedekah Pak, makasih ya Pak sedekah. Kita punya POV yang lain gitu.
Ih, kalaulah bapak ini tahu tangan aku dulu pernah megang siapa. Kalaulah bapak yang ku sedekah ini tahu tangan aku ini pernah megang apa. Maka sadar diri, sadar dosa nih abang kakak sampai mati. Abang ngapa bang rendah hati? Kenapa bang sopan sekali sama orang bang? Saya ini takut sekali Allah bongkar aib saya. Saya bongkar-bongkar aib orang, nanti Allah bongkar aib saya kan sakit saya. Kok abang kayaknya nggak pernah mau ada urusan gitu? Kakak pun gitu gak? Ketika ada orang cerita-cerita aib orang, kok kakak kayak pergi menghindar gitu? Saya pun punya aib juga, saya takut aib saya dibuka sama Allah. Nanti kok pas sekarang giliran kakak A gitu, nanti sampai waktunya Allah ganti kan pas itu aib saya yang pula kebongkar. Nah, maka abang kakak yang hari ini bisa neteskan air mata karena ingat dosa, itu mahal. Maka saya ini sebenarnya juga Ramadan yang paling saya takut tuh, takut tidak dapat ampunan. Karena Rasulullah bilang, orang yang melewati Ramadan lalu tidak dapat ampunan, celakalah dia. Apa yang paling kita minta di Ramadan ini? Keberkahan itu kan buah kan. Ramadan penuh keberkahan itu buah. Cemana kita ngambilnya? Cemana kita ngedownloadnya? Minta ampun, menyesali, mengganti dengan amal soleh yang lebih baik.